ini juga yang di maintenance sama perawat. Ini kita dikasih cadangannya juga kok, 2 filter ini. Oh iya, Iya, ada satu-satu di paketnya gitu. Jadi nanti, tapi ini sebenarnya filternya filter biasa. Sampai berapa lama bang ini diganti? Ini sebenarnya sampai aus. Sampai hitam. Ausnya hitam bener Pak. Ini yang diganti. Jadi 2 ini, dan maintenance terakhir yang dilakukan oleh perawat adalah flow sensor. Karena dia flow sensornya sudah internal, jadi yang perlu diganti adalah membrannya saja. Jadi membrannya ini caranya mudah sekali. Ini nanti tinggal dibuka saja. Ini sambil ditahan, karena kalau nggak ditahan dia jatuh. Nah, ini kalau udah ini membran ini. Ini kalau ini saya lihat belum pernah dibuka kayaknya ya. Karena udah. Maksudnya yang mana itu? Ini membran ini. Cuma udah. stok untuk ganti cuma kami lap pakai kapas alkohol. Oh, oke. Ini sebenarnya dikasih cadangan juga, Bang. Ada untuk advance itu dikasih satu, ini juga satu. Jadi kalau saat disterilisasi, kalau kami reus nggak disposable kan? Iya, ini memang reus seperti itu. Nah, kalau ini pakai direndam di DTT. Idealnya, rendam cairan disinfektan tingkat tinggi 10-15 menit aja udah cukup. Habis itu dikeringkan. Kalau ini dia di autoclave, tapi di autoclave tanpa water trapnya ini harus dilepas dulu. Nah, ini bisa di autoclave seperti itu biar lebih bersih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ini udah dibuka, masih ada cadangan, silahkan terbuka kembali. Dan perlu diingat, setiap ini dibuka diharuskan untuk melakukan kalibrasi flow sensor. Kalau ini tidak dibuka, tidak usah dikalibrasi flow sensor. Jadi sebenarnya kalibrasi flow sensor sekarang ternyata belum dipakai lagi, 1 bulan kemudian itu masih aman. Tapi kalau udah lebih dari 1 bulan, baiknya dikalibrasi flow sensor ulang. Ini pun cara masangnya mudah, tinggal dipasang, lalu ini disamakan. Jadi kalau udah ngunci, ini baru diputar. Jadi kalau ini udah tertutup, segera dikunci. Kalau tidak dikunci, nanti resikonya apa? Kalibrasi bisa gagal karena apa? Ada kebocoran di membran expiratory valve seperti itu. Nah, lalu untuk pengoperasiannya, sebenarnya desain kita ini sudah ada baterai 6 jam mobilisasinya. Tapi kalau saat penggunaan disarankan harus tercolok ke listrik. Jadi kalau dia lihat di belakang sini, ini sebenarnya bukan power untuk menyala atau matikan ventilator, tapi ini adalah power untuk koneksi atau putus koneksi ke sumber listrik. Jadi kalau I itu hidup, O itu off. Jadi kalau kita ini di arah I atau hidup, maka ventilator akan menggunakan daya listriknya dari sumber listrik rumah sakit. Tapi kalau ini kita off kan, maka nanti daya listriknya pakai daya baterai. Nah, kalau pasien disarankan ini dimatikan seperti itu. Jadi kalau sudah, nanti juga bisa dilihat. Sudah hitam ya? Iya, ini lumayan. Udah lah, beda hitam. Nah, nanti di sini juga bisa dilihat, oh ini powernya nyala, berarti dia sambung ke listrik. Untuk menyalakannya kita cukup tekan tombol power. Ditunggu, ini sedang melakukan initialisasi atau kalibrasi sederhana yang bisa dilakukan oleh ventilator. Nah, ini dia tampilan awalnya. Jadi kalau di sini ada previous patient, berarti ini adalah data pasien yang sebelumnya istilahnya, mau setting sebelumnya. Ini untuk new patient. Untuk desain advance ini dia bisa mulai dari berat badan 2 kilo. Jadi dari anak atau bayi 2 kilo itu bisa pakai ventilator desain kita. Nanti yang perlu disetting pertama adalah tinggi badan. Tidak usah ngitung lagi berat badan karena sudah otomatis menggunakan IBW. Nanti dipilih misal tinggi badan 160, jangan di enter, cukup diputar-putar saja. Kalau sudah, nanti ini gendernya bisa dipilih, pasien tipenya bisa dipilih. Lalu ini juga ada beberapa mode yang nanti kita setting. Untuk modenya sendiri, yang paling atas ini CMV itu ada berarti kontrol mandatory. Berarti sistemnya kontrol, V itu volume, P itu pressure. SIMV berarti synchronize, V itu volume, P itu pressure. Nah, tapi di ventilator kita, ini dia punya volume garanti. Nah, bisa cocok digunakan buat pasien ARDS atau pasien bayi biasanya. Apa itu volume garanti? Itu adalah ventilator akan memberikan sejumlah target volume. Dipastikan dia istilahnya sesuai dengan apa yang kita setting. Ada plus minus tapi. Nah, tapi pressure-nya tetap kita jaga. Karena kalau sistem volume biasa kan pressure-nya itu tidak dijaga sama ventilator. Yang penting volume-nya kekejar, pressure-nya biasanya PIP-nya bisa kelihatan naik turun. Tapi kalau di
volume garanti itu pressure-nya ventilator akan menjaga perlahan. Jadi naiknya sedikit demi sedikit untuk menjaga si alveoli seperti itu. Lalu di sini juga ada CPAP. Biasanya digunakan CPAP plus pressure support ya sama si PPS. Tapi kalau suatu ketika pasien mau gunakan CPAP murni bisa PS-nya di nolin aja. Begitu juga dengan CPAP plus PS. Lalu ini juga ada B-step. B-step itu nama lain dari BPAP. Untuk yang sudah spontan, punya nafas spontan atau 2 PEP benar. Tapi yang terintubasi dan juga ada APRV. Dan untuk yang non invasi, lalu mohon izin ada ESV. ESV itu adaptifnya atau kalau di Hamilton ASV. ASV. Yes, ini kita punya ESV. Tapi untuk ESV kita disarankan kalau untuk pasien-pasien yang ARDS jangan digunakan mode ESV. Jadi kalau sarannya kalau mau ESV itu pasien-pasien kayak post-op gitu pakai ESV cocok. Jadi nanti user cuma setting persentase FiO2 FiO2 sama persentase minute volume. Intelligent support nanti dia Ya, otomatis. otomatis benar. Jadi nanti dia otomatis sama seperti ASV dari kontrol ke sinkronisasi dia akan ngatur sendiri tergantung dari kondisi pasien. Lalu ada juga mode NIV yang non intubasi, yang ekstubasi yang tidak menggunakan intubasi, NIV yang pakai masker atau CPAP Max, sama HFO2 ini adalah HFNC. Jadi ventilator kita juga bisa HFNC seperti itu. Nah, nanti untuk expiratory flow sensor itu yang kalau kita buka berarti kalibrasi flow sensor ini cukup lama 10-12 menit. Jadi ini tipsnya kapan kita melakukan expiratory flow sensor. Jadi kita melakukan kalibrasi expiratory flow sensor ini saat setelah pasien misal sudah masuk, pulang, berarti kan disterilisasi, dibersihkan, lalu dipasang lagi, kalibrasi aja sekarang.